Video ini adalah video yang merupakan sebuah tips supaya pelamar kerja seperti Anda tidak disebut tolol. Pertama-tama gue tahu lu nggak tolol, udah pasti deh, bener lu nggak tolol. Tapi kelakuan lu bisa membuat orang ngomong gitu kan, kita tahu orang mulutnya kan nggak bisa dijaga ya. Bukannya lu tolol, tapi emang mereka mulutnya nggak bisa dijaga sehingga mereka ngelihat kelakuan lu terus mereka bilang tolol gitu kan ya. Tapi sebelum kita mulai, ini kaos dari Physical kolaborasi dengan WD Willy. Lu silakan cari aja kaos ini kalau lu suka dan pengen punya juga di Physical, akun Instagram @physical FISIKKAL. Habis itu klik tautan di bio karena ada beberapa jenis kaosnya, ada yang biru, ada yang pink seperti ini. Oke. Kenapa gue ngomongin ini? Jarang gue ngomongin soal tips untuk melamar kerja. Gue lebih banyak ngomongin bisnis memang. Karena gue lihat ada banyak sekali orang-orang yang kalau ngelamar tuh ya memang membuat mereka rentan untuk disebut tolol gitu. Di sisi lain, gue juga sering terima DM orang yang pengen ngelamar kerja yang ini nggak tolol, tapi nggak gitu caranya. Nah, kejadian ini itu bukan cuma satu kali dua kali, bahkan sebelum pandemi udah dari lama gitu, dan kejadian masih berulang-ulang. Jadi gue berasumsi kayaknya nggak ada yang ngasih tahu. Nah kan penonton gue kan lebar ya, jangkauannya dari yang berbisnis besar atau kerja profesional di jabatan yang oke, sampai pengangguran juga ada. Karena masuk ke Instagram gue juga banyak yang suka minta lowongan pekerjaan. Jadi gue pikir ya udah tepat untuk gue kasih tahu. Di sisi lain gue juga peduli sama lu. Gue tahu nih kondisi lagi susah. Itulah kenapa berapa ya, nggak kehitung tuh berapa banyak video cubis yang gue bikin di YouTube buat curhat bisnis untuk ngebantu UMKM, orang-orang yang bisnisnya terdampak gara-gara pandemi dan mencari cara untuk bisa jalan lagi, atau orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya sehingga harus memulai usaha UMKM gitu. Jadi gue tahu. Jadi ada niat untuk ngebantu juga. Nah, pertama gue mau ngomongin dulu nih tips untuk lu pada supaya nggak dibilang tolol sama pihak-pihak yang lu ajak ngomong supaya lu bisa dapat kerjaan. Gue ambil contoh kasus deh. Gue dapatnya dari Twitter, dari akun teks dari nggak jelas. Ada satu thread gitu ya, yang isinya itu orang-orang ngasih tahu, aduh ini kenapa sih orang kalau ngelamar kerja kayak gini? Gue kasih contoh nih. Ada satu nih, si pelamar kerjanya, orang yang butuh kerjaan, nge-WhatsApp dengan P. Pertama gue beneran nggak tahu P itu maksudnya apa sih? Permisi ya? Permisi gitu atau apa sih? Atau kan nggak mungkin emoticon kan? Masa masuk gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau emoticon ini kan ada titik duanya ya. P itu apa ya? Nggak jelas. P gitu. Terus dibalas. Iya. Terus orangnya bilang, apa ini WWI? Terus iya benar gitu. Sudah nanya, nama kamu siapa? Nah, dijawab, saya HRD atau Manajer Operasional PT Wirawisata Indonesia, Andi Akbar Ramadan. Ada yang bisa saya bantu? Dibalas ya, lowongan gaji. Nah, kalau lu kelakuannya kayak gini, ya mungkin lu nggak tolol. Tapi lu jangan kaget kalau ada orang yang ngelihat WhatsApp lu kayak gini, terus bilang, tolol! Karena, gue tahu lu butuh kerja. Tapi, kerja ketika lu berkomunikasi, juga ada cara ngomong yang benar gitu. Kita nggak usah ngomongin sopan santun. Cara ngomong yang benar. Pertama, apakah wajar lu ketemu sama orang, kemudian lu membuka obrolan dengan P gitu. Ya kan orang kan bingung, apaan sih pape-pape gitu. Terus, wajar dong kalau misalnya gue lagi berdiri, terus udah gitu nih orang ngomong, apaan sih? Iya, wajar dong jawabannya itu. Kan kita nggak tahu lagi ngomong sama siapa. Terus, kalimat pertanyaan adalah, ini WWI gitu. Oh, kerjaan nih kayaknya nih. Iya benar. Setidaknya, nama kamu siapa gitu. Hah? Nama saya siapa? Udah nyapa dengan P, nanyain nama saya siapa.
Saya HRD, manajer operasional sebuah perusahaan, ada yang bisa saya bantu? Terus lu ngomongnya langsung, lowongan gaji. Ya, ya siapa yang mau ngasih lu pekerjaan? Kalau cara lu ngomong kayak gitu, kayak gimana coba lu berharap siapa yang mau menerima lu kerja kalau cara lu berkomunikasi itu seperti itu. Cara kita berkomunikasi sama orang di WhatsApp atau di Twitter atau di Instagram kan nggak beda dengan sehari-hari. ada ada aturan mainnya gitu. Nih gue ambil contoh lagi. Ini masih dari thread yang sama. Ada orang nge-WhatsApp kelihatannya ke sebuah nomor. Terus kayaknya dia ngasih lihat kayak ada info, kayak ada poster untuk lowongan kerja. Terus pihak pemberi pekerjaan bilang malam. Ini jam 00.37 ya ngomong-ngomong. Gini. Tipis-tipis 00.45 nih. Terus yang butuh kerja jawab, iya. Dibilang malam. Pertama dia WhatsApp nggak ngomong apa-apa. WhatsApp aja. Udah aja nggak ngomong apa-apa. Pemberi pekerjaannya yang sampai harus menyapa. Malam, gitu. Dibalas dengan, iya. Loh, ditanya malam jawabnya iya. Itu pekerjaan apa ya, Mas? Atau Mbak? Pakai V. Ditanya, mau melamar menjadi apa? Dijawab sama pencari pekerjaan. Saya mencari pekerjaan di kondisi pandemi ini. Saya memiliki, nggak ada lanjutannya. Saya punya SIM A, pengalaman menyetir udah lama 8 tahunan, berani berbicara. Kalau penampilan kurang tahu, soalnya yang melihat orang lain. Mungkin informasi teman Facebook yang update itu, saya langsung menghubungi nomor yang di statusnya. Terus dijawab, iya Mas, mau melamar sebagai apa? Terus dinanya, menurut Masnya saya diperlukan untuk apa? Nah, ini dia. Orang kalau nyari karyawan baru, yang mereka cari adalah yang sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. Jadi mereka nggak buka terus gitu, ayo masuk, lu bisanya apa? Lu kesini, nggak kayak gitu. Ini bukan nggak kayak main bola, ayo main ini, lu switch sama ini, lu main back, lu main ini, nggak kayak gitu. Ini tuh ngelamar kerja. Biasanya orang tuh kalau ngelamar kerja tuh ngelihat lowongannya, mengenali lowongan tersebut sesuai dengan dia, setidaknya kriterianya aja, lalu memberi bukti kepada si pemberi pekerjaan bahwa Anda sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, mungkin lo akan bilang, ya tapi kan gue bukan yang tipe-tipe pendidikan tinggi. Ya nggak apa-apa juga. Kalau misalkan lu tahu ada lowongan untuk sebuah pekerjaan, kan di situ dikasih tahu lowongannya untuk apa. Jadi sebaiknya lu nggak nanya lagi, saya diperlukan untuk apa. Ini gue lagi mencoba untuk bersabar ya, karena gue tahu kalau ada yang kayak gini, berarti dia nggak ngerti. Dia bukan kurang ajar, dia nggak ngerti. Nah, mungkin lu juga ada di posisi dia dan nggak ada yang ngasih tahu lu. Gue mau ngasih tahu lu. Tinggi ataupun rendahnya jenis pekerjaan, sesuaikan jenis pekerjaannya dengan diri lu. Gue tahu lu butuh banget pekerjaan, tapi percuma lu akan capek daripada lu membabi buta ke 20 pekerjaan yang lu nggak tahu pas atau enggak, yang penting masuk. Mending lu pilih-pilih mana yang cocok, sehingga peluang lu untuk diterima jadi lebih gede daripada lu mengalami penolakan, nggak diterima, nggak dikabarin berkali-kali, terus lu sakit hati. Ya habis lu ngomongnya kayak gini dan lu nggak jelas gitu targetnya. Nah, ini ada lanjutannya lagi nih. Lanjutannya adalah dia nanya sampai gaji gimana dan fasilitasnya. Terus ditanya, boleh. Oh enggak, ini ternyata orang yang berbeda karena jamnya beda. Ini ada lowongan pekerjaan yang berbeda. Dia nanya, gaji pokoknya gimana itu Pak, fasilitasnya kita gitu. Dia nanya nih si orang yang nyari kerjaan. Pemberi pekerjaannya nanya, boleh kirim foto grid? Maksudnya apa? Sama, gue juga nggak ngerti foto grid maksudnya apa. Terus dibalas, foto kamu full body and close up. Terus dia bilang gini, aduh, adanya foto-foto lama Pak, nggak ada yang full body, juga kurang-kurang jelas. Terus dibilang, silakan dikirim aja ya. Dikirim. Foto dia lagi berdiri, ngadep mobil dari jauh gitu, kayak di Candid gitu. Paling ini Pak, pas di Jawa Timur. Nah, ini makanya gue kasih tahu lagi.
Gue tahu ini lu nggak bermaksud untuk kurang ajar dan nggak bermaksud untuk meremehkan lowongan pekerjaan dan bukan menggampangkan. Emang mungkin nggak ngerti. Kalau lu mau ngelamar pekerjaan, apalagi zaman sekarang, siapkan foto. Kalau zaman dulu tuh pas foto, di surat lamaran tuh ada pas foto. Nah mungkin pada zaman orang masih ngelamar pakai surat lamaran, CV dan pas foto, ditaruh di map, dibawa kemana-mana, lu masih sekolah, jadi lu nggak tahu. Masuk-masuk udah ke dunia digital aja gitu. Tapi lu siapin foto, foto yang bener aja, kan nggak susah. Foto aja gitu, foto gitu. Pakai handphone lu kan pasti ada kameranya. Asal cahayanya cukup terang, foto aja udah cukup jelas. Tapi jangan terus lu ngirim foto nggak tahu lu lagi di pinggir jalan depan mobil lagi begini. Ya gimana dong? Nah ini ada lagi nih. Ini juga penting. Ada orang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ngebukanya. Terus dia bilang, kepada yang terhormat HRD Soto Bugem di tempat. Maaf Pak atau Bu, masih bisa nerima lowongan pekerjaan tidak ya di resto yang Bapak atau Ibu pimpin? Dengan hormat. Nama. Dibales. Terima kasih telah menghubungi Soto Gamblang Khas Semarang. Ada yang bisa dibantu? Ternyata salah. Nah, sekali lagi teliti ketika lu pengen ngirim surat lamaran. Kadang-kadang surat lamaran tuh dibikin sebenarnya satu, atasnya doang diganti. Terus lu kirim. Satu, terus lu kirim banyak kan. Tapi kadang-kadang mungkin karena kebanyakan, lu nggak teliti. Kalau udah kayak gini, ya siapa yang mau terima? Kepada yang terhormat, HH Corp di tempat Bapak masih nerima lowongan nggak ya? Terima kasih sudah menghubungi Comika. Ya kan udah beda perusahaan. Ya jadi teliti. Satu tips lagi tuh. Nah, ini juga gue baca dulu nanti gue jelasin. P. Ya, WhatsApp masuk P. Ditanya, halo Kak, ada yang bisa dibantu? Orang-orang yang dihubungin balas. Halo juga, saya pengen nanya soal pekerjaan mungkin ada di tempat kakak. Terus kelihatannya dia nelpon tapi nggak diangkat. Ditanya, kenapa kamu kenapa tolak? Terus ditanya lagi kan, ada apa Kak gitu. Mau nelpon bentar, kasih aku kesempatan, ada yang motivkan begini. Terus dia nelpon lagi, nggak diangkat sama si orang ini. Terus dijawab sama orang ini, mohon maaf Kak, saya sedang tidak membuka lowongan ya. Saya juga belum kerja, masih kuliah, mohon maaf. Terus dia balas lagi, ya sudah kalau begitu tidak apa-apa. Misalnya teman kamu lagi ada lowongan kerja, langsung kabarin ke aku ya. Habis itu orangnya bilang, baik Kak gitu. Terus dia tanya lagi, oke ngomong-ngomong nama kamu siapa? Aku mau kenalan sama kamu, boleh? Gimana sih? Pertama-tama, sekali lagi, gue tau lu butuh banget pekerjaan. Tapi nggak bener juga kalau misalkan semua orang yang lu lihat ada di sosial media, kemudian lu atau nomornya ada di handphone lu hubungin gitu. Karena ini masih untung kuliah. Kalau misalkan yang lu WhatsApp ternyata anak SMP, kan dia bingung. Ini apa yang terjadi? Kenapa lu menghubungi sembarang orang gitu? Ah, ini terakhir sebagai contoh. Ini semua ada di ini ya, akun ada di thread di teks dari nggak jelas. WhatsApp pertamanya, lowongannya masih titik-titik nggak ada tanda tanya. Lowongannya masih tes P. Terus dibalas, hai bisa kirim data diri atau CV ya. Jawabannya gini, langsung kerja aja nggak bisa toh. Nanti kalau udah ngirim data diri di ghosting biasanya. Terus juga dijawab kan. Terus orang ini bilang lagi P gitu, di blok. Aduh, emang lu nggak tolol, tapi lu kayak orang tolol, harus diakuin. Dan lu nggak akan bisa membuat mereka nggak bereaksi tolol gitu, kalau misalkan kelakuan lu seperti itu. Kita nggak usah ngomongin sopan santun deh, karena kesantunan beda-beda di setiap bangsa dan di setiap suku dan di setiap latar belakang, ya kan? Kita selalu bilang, oh Indonesia bangsa yang timur, bangsa kesantunan. Loh kan Indonesia itu luas sekali. Di Papua itu masih ada banyak praktek ibu menyusui babi. Lu mau ngomong ibu Papua itu nggak santun karena nyusuin babi. Apa kesantunan itu apa kan gitu kan? Tapi kita ngomong ini aja, akal sehat aja logika. Kalau kamu ngobrol sama temen, pasti beda dong ketika kamu ngobrol sama orang yang lebih tua. Kalau kamu umurnya 18 tahun, ngobrol sama teman kamu yang 18 tahun, sama ngobrol sama orang umur 35 tahun, pasti beda dong. Beda. Apalagi ketika umur 50 tahun. Pasti beda dong? Beda. Apalagi kalau kamu ketemu kakek-kakek, umur 75 tahun. Pasti beda dong? Nggak mungkin ketemu orang 75 tahun. Cuy, duduk aja di situ.
Giaps, ya. Kita nggak usah ngomongin santun. Secara insting, secara logika, kamu kan nggak akan melakukan itu. Nah sama, di dunia pekerjaan juga seperti itu. Apalagi ketika kita mau ngomong, kita nggak tahu nih di depan siapa. Jadi, kita pakai bahasa yang menurut kita paling baik dan benar. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tadi ada beberapa contoh yang membuka dengan selamat siang Pak atau Ibu. Itu benar. Dan dibuka dengan salam akan lebih ideal, karena kita nggak tahu ya, kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata orang yang tidak beragama Islam nggak bisa ngejawab. Bukannya nggak mau ngejawab, nggak bisa ngejawab. Buka dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, halo Bapak, Ibu, baru ngomong. Dan ngomongnya yang secara bahasa Indonesia baik dan benar gitu. Karena kita tahu, logika aja deh, kan nggak baik dan benar ngebuka obrolan dengan P gitu. Yang sampai sekarang juga gue nggak tahu P itu artinya apa. Jadi, kalau ingin besar kemungkinannya diterima, cara kita berkomunikasi itu penting. Karena kalau nggak ada yang mau ngambil. Kan, misalnya gue nih sebagai pemberi pekerjaan. Gue mau bawa lu ke perusahaan, gimana kalau misalnya cara lu ngomong kayak gitu? Ini perusahaan tuh banyak loh, ada orang lain loh. Nanti bersinggung loh kalau misalnya ternyata ngomongnya kayak gitu. Apalagi kita kan banyak texting dan banyak dari jarak jauh karena ini masa pandemi kan. Nah, jadi nggak usah ngomongin kesantunan, kita ngomongin akal sehat aja. Ngomong sama teman, ngomong sama teman laki, teman perempuan, ibu-ibu, kakek-kakek, tentu beda gitu. Jadi kita ambil bahasa yang resmi aja, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang kedua nih, dari tadi tuh banyak tipikal orang yang kayaknya ngelamar dulu aja deh pekerjaannya apapun, karena butuh banget pekerjaan, paham. Sekarang gue mau nyambung ke yang gue alamin juga. Hari ini sebenarnya, di Siniar Hidup Indonesia Maya, gue ngomongin soal orang minta-minta, ngemis-ngemis di DM Instagram. Terus ada yang nanya, kalau minta-minta pekerjaan gimana, itu ngemis juga atau enggak? Oke. Itu sering gue alamin. Nah, kalau misalnya lu masuk ke DM Instagram gue, abis itu lu bilang, saya butuh pekerjaan, gue memaklumi, karena banyak yang butuh kerjaan di masa pandemi. Tapi gue kadang-kadang suka bingung sendiri sama orang-orang yang, Mas Panji, Kak Panji, Bang Panji, atau Panji, ada lowongan gak ya saya butuh pekerjaan? Di saat gue baru aja posting. Atau enggak 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu, atau kemarinnya gitu. Baru aja posting. Jadi sebenarnya, kalau dia lihat, dia tahu gue lagi buka lowongan. Cek aja di Instagram gue. Yang membuat gue ngerasa, ya aduh ini orang, biasanya gue bilangin, kan itu baru gue posting informasi. Oh sorry gue nggak ngeliat, yaudah nggak apa-apa gitu. Masih nggak apa-apa. Nah, sekedar informasi untuk lo semua, Comika itu kayaknya cukup rutin buka lowongan setiap, kayaknya secara rata-rata setidaknya sebulan sekali. Kenapa? Karena kantor kami tumbuh terus. Departemen baru selalu muncul, yang berarti butuh orang baru. Di sisi lain, juga orang banyak yang keluar masuk gitu. Ada yang keluar karena gue pecat, ada yang keluar karena mengundurkan diri. Jadi lowongan tuh suka ada. Jadi tungguin aja, nanti juga ada informasinya. Atau lu bisa follow gue di LinkedIn gue. Di LinkedIn gue, itu ada banyak informasi lowongan kerja. Biasanya gue taruh di situ. Dan di LinkedIn, biasanya jauh lebih benar orang-orang yang lamar pekerjaan. Namanya juga dia tahu LinkedIn ya, mungkin dia lebih tahu bagaimana caranya kalau mau ngelamar kerja dengan baik dan benar. Nah, jadi cek di LinkedIn aja. Intinya, kalau lu nge-DM lowongan pekerjaan, minta pekerjaan, nggak apa-apa. Tapi, gua suka nemuin orang nge-DM gua. Bunyinya kurang lebih kayak gini. Halo Bang Panji, ada pekerjaan nggak ya untuk saya?
tolong saya udah nganggur selama hampir setahun atau mungkin berapa bulan, saya punya istri, saya punya anak, atau saya punya hutang, saya mesti bayar kuliah dan segala macam, ada pekerjaan atau enggak. Gua kasih tahu sama lo, kalau itu cara lu ngelamar kerja, gue ragu sekali lo akan diterima. Ditanggepin pun enggak. Tahu nggak kenapa? Karena orang itu menerima calon karyawan itu dari kecocokan orang tersebut dengan pekerjaannya, bukan karena belas kasihan. Lu juga kalau mau diterima, itu adalah karena lu cocok sama pekerja, bukan karena gue kasihan sama lu. Kalau lu ngebuka lowongan pekerjaan dengan tolong saya butuh uang segala macam. Itu tuh ada dua indikasi. A, berarti lu nggak punya skill. Karena kalau lu punya skill itu duluan yang lu dorong. Jadi gua ngerem semua yang lu gituin ngerem. Kenapa ada orang ngelamar kerja bukan ngomongin apa yang dia bisa lakukan, tapi ngomongin soal kondisi dia yang kasihan. Ya jelas kita berasumsi berarti dia emang nggak punya skill. Ya udah susah kalau di jenis pekerjaan. Karena kalau di kantor gue, office boy juga udah nutup dan gue belum sih untuk cari office boy lagi. Tapi kelihatannya akan. Kita lihat aja kantor yang baru, markas Comika juga belum aktif. Tapi tungguin aja. Dan itu pun ngelamarnya juga nggak dibuka dengan belas kasihan gitu. Sehingga yang buka dengan belas kasihan membuat gue berasumsi, oh ini orang mah nggak punya skill set dan nggak punya pengalaman. Dan yang kedua, emang orang ini jatuhnya jadi kayak ngemis. Walaupun yang diminta pekerjaan gitu. Tapi abis yang diomongin soal kesedihannya dia gitu. Lu maunya dikasih kerjaan karena kasihan, emang itu yang lu mau? Bukan kalau lu mau bertahan terus di pekerjaan lu. Apa artinya kan dapat kerjaan karena kasihan, abis itu sebulan kemudian lu lepas? Apa artinya kan? Lebih baik karena cocok. Nah, makanya kalau gue sih selalu, sebenarnya gue selalu, jadi di kantor gue, Lia, itu kan HR. Kalau lu nonton 0044 Weekly Vlog, lu tahu Lia. Dan konon kabarnya Lia juga menemukan jodoh dari penonton Weekly Vlog gue. Gue bilang sama Lia sebenarnya kita tuh buka terus. Terima CV terus aja. Kalau ada orang yang punya lowongan, terima aja terus. Karena seperti ide itu dikumpulin, bukan dicari ketika dibutuhin. Kan orang kan, aduh nggak ada ide nih, ketika dibutuhin langsung, aduh apa ya, aduh nggak ada ide nih gitu. Makanya ide itu jangan dipikirin pas dibutuhin, ide kumpulin aja terus. Kita nggak tahu nih bakal jadi apa ide, tapi ketika dibutuhin, oh yang ini nih gitu. Nah ngelamar juga gitu, gue bilang sama Lia, kita mau buka aja, kumpulin aja terus siapapun yang lagi ada, masukin aja terus. Ketika kira-kira kita butuh, kita panggil dia. Dan kadang-kadang pelamar-pelamar sebelumnya kami panggil lagi dan kami hubungi lagi sekiranya ada yang cocok gitu. Nah, jadi sebenarnya lowongan mah, lu masukin aja. Dengan bilang bahwa ini CV saya, ini pengalaman kerja saya, atau ini kemampuan saya, ini saya bisa lakukan. Saya merasa saya cocok untuk jenis pekerjaan seperti ini. Kalau misalkan ada di perusahaannya, ada lowongan, saya mohon diberi kesempatan untuk wawancara kerja. Nah itu dia, saya mohon diberi kesempatan untuk wawancara kerja. Jangan pakai istilah hubungi saya. Karena yang butuh lo gitu. Jadi posisi kita tuh yang di bawahnya. Kalau lu mau ngelamar di Comika, idealnya, ya pertama lu bisa follow gue di LinkedIn, dan pantau terus aja Instagram gue. Gue nggak melarang lu untuk DM karena tentu lu nggak bisa ngecek terus, tapi harusnya sih kalau lu cek terus ada, ya lu nggak usah DM. Tapi kalau misalnya enggak, lu mau DM juga boleh. Tapi kasih tahu gue skill setnya seperti apa. Palingan nanti gue kasih tahu, silakan email kemana gitu. Tapi belum tentu langsung dipanggil karena mungkin saat itu lowongannya nggak ada. Tapi yang paling penting, yang paling mesti lu sadari adalah kalau lu emang butuh pekerjaan, nggak ada yang mau ngasih lu kerjaan kalau misalkan yang lu jual adalah belas kasihan. Langsung mundur orang. Karena contohnya, gua kan nyusahin kantor gua sendiri. Kalau gua ngambil lu hanya karena gua kasihan sama lu, mau gua taruh di mana? Gua taruh di sebuah pekerjaan, ternyata lu nggak cocok, lu stres sendiri. Akhirnya dimarahin sama gue. Terus sedih karena dimarahin. Ngapain gitu? Jadi untuk semua yang pernah nge-DM gue atau akan nge-DM gue di depan, nggak usah atau siapapun lah,
Nggak, jangan nge-DM, ngasih tahu kalau butuh kerjaan, tapi yang lu cari adalah belas kasihan. Nggak dapet. Nggak dapet. Kalau lu mau minta dikasihani, minta sumbangan. Kalau mau minta pekerjaan, kasih tahu kemampuan. Gitu ya. Beneran ini gue kasih tahu lu karena gue takutnya lu tuh nggak ada yang ngasih tahu. Habis orang-orang kayak lu tuh ada mulu gitu. Nah kasihan kan? Gue nggak nganggap lu kurang ajar karena ya itulah kesantunan beda-beda gitu di tempat di tiap tempat beda. Ada yang Noel Pala tuh masih nggak apa-apa, tapi beda kultur Noel Pala menyinggung gitu. Jadi ya beda-beda gitu gimana kan? Ada yang kesantunan adalah makanannya mesti habis, itu namanya santun. Tapi ada yang bilang, ih nggak sopan banget sih, makanya kayak rakus gitu. Loh, jadi harusnya gimana? Yang santun tuh makanya disisain dikit. Ada kan? Ada yang kayak gitu. Ada yang santun itu adalah kalau makanan masih panas, lu sikat. Emang itu kulturnya, sikat. Itu artinya lu kalau sampai itu berarti lu menghormati yang ngasih makanan. Ada kan yang kayak gitu? Tapi ada juga kultur lain yang bilang nggak sopan kayak gitu. Kok kayak geragasan gitu. Tenang aja dulu, tiup aja dulu, tiup gitu nggak usah sampai keringetan gitu. Aduh, nggak sopan. Ada kan yang kayak gitu? Nah, makanya gue bilang ini bukan masalah kesantunan. Orang-orang tuh kesantunannya beda-beda. Apalagi Indonesia tuh begitu ragam. Masa kita mau bawa standar kesantunan di Aceh untuk dipraktekkan di Palopo gitu, atau standar kesantunan yang ada di Wamena kita aplikasikan di misalnya Yogyakarta, ya nggak bisa, beda gitu. Ini kulturnya beda-beda. Sama seperti yang lu juga selama ini mungkin lakukan. Pergaulan lu beda, kultur lu beda. Jadi bukannya lu nggak santun, tapi nggak ada yang ngasih tahu lu. Sehingga ketika lu ngelakuin hal-hal seperti ini, gitu, orang bisa aja ngomel sama lu dan lu nggak dapat apa yang lu pengen, padahal kerjaan sangat dibutuhkan. Gitu ya. Semoga ada manfaatnya untuk lu. Sukses, dan jangan putus asa karena kadang-kadang ya kita udah ngasih lamaran banyak banget, terus kita berhenti. Padahal kita nggak tahu nih, ternyata lamaran yang selanjutnya justru yang akan membawa kita kepada kemenangan. Kayak Grecia Poli, tahu nggak, yang hari ini menang emas. Grecia Poli itu 5 tahun yang lalu tuh hampir pensiun karena kalau nggak salah siapa ya, partnernya cedera atau gimana, terus nggak nemu partner yang pas gitu. Terus udahlah gue berhenti aja, terus udah jangan ayo coba lagi gitu. Coba lagi dikasih Apriani, terus ternyata ngeklik, terus udah gitu berprestasi terus dihajar, dan akhirnya Grecia Poli berhasil mendapatkan medali, satu-satunya medali emas tersisa yang belum pernah dia menangkan, yaitu medali emas Olimpiade. Hampir berhenti. Udah nyoba pasangan-pasangan baru berhenti, ternyata satu pasangan lagi ternyata adalah Apriani, dan satu orang ini yang akhirnya membantu Grecia kerjasama tentunya berdua untuk sampai jadi pemenang medali emas Olimpiade. Dan yang kayak gini tuh banyak konten ya. Kalau kita bikin konten, kadang-kadang kita ngerasa aduh, udah gue berhenti ya bikin konten, nggak ada yang nonton, nggak ada yang bereaksi, asik-asik sendiri, udahlah nggak usah lah gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba satu yang kita nggak lakuin itu justru itu yang ternyata akan viral gitu. Bikin konten aja karena kita suka gitu. Dan lama-lama kan karena kita bikin konten terus-terusan, jadi makin tahu cara bikin konten yang bagus, makin bagus. Hanya butuh satu konten untuk viral aja gitu. Sama kayak Bintang Emon kan. Ada satu videonya dia yang begini, yang viral. Waktu itu kayaknya kaitannya sama politik mungkin ya. Padahal dia udah pernah bikin itu sebelumnya. Coba dia berhenti pada usaha keempat atau usaha ketiga, karena nggak ada yang bereaksi. Nggak akan nyampe satu konten yang viral tersebut. Sama lamaran juga kayak gitu. Yang sabar, berjuang terus di tengah-tengah usaha lu untuk ngirimin lamaran, kalau ternyata nggak tembus, untuk memperkuat lu untuk terus ngelamar dan tetap punya penghidupan sambil cari usaha. Ada banyak video cubis yang bisa lu lihat di YouTube gua,
cek aja ada playlist MVP itu biasanya untuk urusan bisnis, marketing. Mungkin bisa ngebantu lu untuk ngasih inspirasi untuk wirausaha karena banyak jenis gue bantu tuh. Dari yang jualan subscriber sama jualan views sampai toko elektronik, sampai kafe, sampai yang jual sate apa sih apa sih yang terkenal banget tuh? Yang ngetren banget, aduh gue lupa. Ada banyak di situ. Dan kalau lu pengen tahu gimana cara ngelamar yang benar, di YouTube juga banyak. Berbahasa Indonesia juga ada, di Instagram ada, di podcast juga ada, banyak ilmunya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah lu mau belajar atau enggak? Ya, sukses untuk lu. Terima kasih banyak dan goks.